Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamid man bihi tafarrajal kurub wa takashshafa syada'id sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya hayyu ya qayyum ya wahid amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati, seluruh para habaib, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang hadir, khususnya yang saya hormati Sayyidul Walid Al-Habib Farid bin Masyur Al-Munawwar, yang saya hormati Al-Habib Abdurrahman Asgaf, yang saya hormati Al-Habib Abdul Qadir Asgaf, yang saya hormati Kiai Dahlan Al-Habib, Kiai Agus Ulil Absar Al-Habib, Simbah Nasiban, Bapak Hasan Nur Aziz, dan juga seluruh para kiai dan sesepuh yang lain yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dari kami. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semua dalam keadaan sehat walafiat ala ta'atillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, guyur hujan, insyaallah ini hujan-hujan rahmat, hujan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini sering kita disibukkan dengan hal-hal baik dari media sosial maupun dari cerita-cerita orang-orang di sekeliling kita. Kita disibukkan dengan hal yang sebenarnya itu bukanlah suatu hal yang penting untuk kita. Contoh, kita disibukkan dengan cerita-cerita di media sosial tentang keributan ada di negara-negara barat, keributan tentang perang dunia ataupun yang lain. Sungguh di antara kita ini banyak cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang sangat lebih penting untuk kita ketahui. Salah satunya adalah kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berita tentang Isra Mi'raj, berita tentang bulan Sya'ban, berita tentang memasuki bulan Ramadan itu lebih penting untuk kita daripada berita-berita yang lain. Maka dari itu jangan kita sibukkan diri kita untuk ya sekedar tahu, tidak masalah, tapi jangan kita sibukkan, jangan kita habiskan waktu kita untuk itu semua, karena itu tidak membawa manfaat untuk kita di akhirat nanti. Yang membawa manfaat untuk kita di akhirat nanti adalah kita ketahui berita tentang Nabi Muhammad SAW, berita tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berita tentang bagaimana cara kita lebih mengenal beliau, bagaimana cara kita lebih dekat dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, niki acara kalih nyadran nyadran biasanya kan beli-beli ruah niku nggih. Alhamdulillah. Nah, nyadran niku berarti cara nyadran bahasa Indonesia niku apa? Ora ono sing ngerti ya. Bahasa Indonesia ini nyadran. Kayak bahasa Jawa kunduran truk di Indonesia iki lho mboten saged. Lewat nyadran niku hal ya nyadran niku hal napa ziarah ngoten mawon nggih. Nah, alhamdulillah. Nah, nyadran niku alhamdulillah salah satu hal
yang menunjukkan kita, pembuktian kita terhadap orang tua kita yang sudah tidak ada. Nyadran itu salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita terdahulu. Misalkan mereka ketika orang tua kita masih hidup, kita bakti sama orang tua dengan cara kita hormat sama mereka, kita layani mereka. Tapi kalau mereka sudah meninggal dunia, salah satu cara kita berbakti adalah dengan istilah nopo nyadran. Kita doakan mereka, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mereka. Nah, jangan diomong nyadran ini bid'ah apa? Hah? Orang usah melu-melu sehingga ngono. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, anggap angin lalu, anggap radio rusak. Nah, salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua, kenapa? Karena dengan kita mendoakan mereka, kita menjadi amal jariah untuk orang tua kita. Karena Rasulullah SAW beliau menjelaskan dalam satu hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika manusia itu sudah meninggal, terputus amal mereka kecuali 3 hal. Apa saja itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan, yang diamalkan. Yang ketiga ini awwaladin sholihin yada'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Nah, jadi nyadran itu adalah termasuk daripada kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan mendoakan orang tua kita yang sudah tiada. Nah, dari itu pernah ada satu kisah, ada seorang soleh yang dia itu akan menziarahi sebuah makam. Sebelum dia sampai ke makam tersebut, dia mendengar ada tangisan daripada satu makam. Dan dia penasaran, kenapa itu kok dari makam situ kok terdengar suara tangisan. Nah, kemudian dia berziarah ke tujuannya. Ketika dia berziarah di tujuannya, dia bermimpi bertemu dengan orang-orang yang sangat banyak. Di mimpi tersebut, orang-orang itu mereka sedang memakan jamuan berupa buah-buahan. Tapi ada satu orang sing mojok dewi dekem, nangis. Ditanya, kenapa kamu tidak bersama dengan kawan-kawan Anda? Kenapa Anda tidak bersama dengan kawan-kawan Anda makan buah-buahan, jamuan-jamuan yang sangat enak itu? Dengan merunduk, dengan sedih dia menjawab, mereka yang sedang makan buah-buahan, yang sedang makan jamuan-jamuan, mereka itu dapat kiriman daripada keluarganya, dapat kiriman daripada anak-anaknya. Kami adalah ahli kubur, kami ini adalah ahli kubur. Mereka mendapatkan makanan dari anak-anaknya. Berupa apa? Kiriman Fatihah, kiriman doa daripada anak-anaknya. Sedangkan anak-anakku tidak mengirimkan doa, tidak mengirimkan Fatihah kepadaku, maka aku tidak bisa makan bersama mereka karena tidak ada jamuan, tidak ada kiriman yang datang kepadaku. Nah, kemudian dari mimpi tersebut orang tadi minta tolong sama si orang soleh ini, tolong kamu kabarkan sama keluargamu, kirimi aku Fatihah, kirimi aku doa. Ketika orang soleh itu bangun, dia cari tahu, ini kuburan ini yang tadi terdengar suara tangisan tadi, kuburan ini keluarganya mana? Rumahnya keluarganya, rumahnya ahli warisnya mana? Ketika sudah dicari tahu dia, kemudian dibilangi sama anak-anaknya, doakan orang tua kalian, jangan lupa. Diceritakan itu mimpi. Setelah diceritakan itu mimpi ke anak-anaknya,
akhirnya anak-anaknya rajin kirim doa, rajin kirim Fatihah. Tidak lama setelah itu si orang soleh tadi bermimpi, dan orang yang tadi sendirian sudah ikut bersama-sama memakan jamuan-jamuan tadi. Nah, maka dari itu rajinlah kita kirim Fatihah kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Rajin kirim doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu merupakan satu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadi bukan berarti ketika orang tua sudah meninggal dunia kita berhenti untuk berbakti, tidak. Kita doakan mereka. Salah satunya as-salafun as-salihun, ulama-ulama kita terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka mendoakan kedua orang tuanya di setiap selesai doa adzan. Jadi doa adzan itu, selesai doa adzan, sebelum menutup doanya mereka selalu mendoakan kedua orang tuanya dengan mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya, 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 diulangi 5 kali, baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Doa di antara adzan dan iqamah ini termasuk daripada sa'atul ijabah, termasuk daripada waktu diijabainya doa. Maka dari itu jangan kita sia-siakan kesempatan emas ini, jangan kita sia-siakan. Kenapa? Furasul khair tamurru marras sahab. Dikatakan kesempatan emas itu dia berjalan seperti berjalannya awan mendung, tidak pernah mundur. Nek mundur berarti sampean sing mlakune mundur. Karena awan itu tidak pernah mundur, dia selalu maju. Nah, ketika kesempatan itu diibaratkan seperti awan yang selalu maju, bisa jadi dia tidak akan kembali lagi. Jadi hati-hati. Ada juga yang mengatakan dalam sebuah syair, la turajji fi'las salihati ilal ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Kongko paringi panjang umur sedaya. Dikatakan dalam sebuah syair, jangan kamu tunda perbuatan baikmu sampai hari esok. Nah, wis duwe karep pengen ngelakokke kebagusan, pengen ngelakokke amal apik, aja ditunda-tunda, langsung. La turajji fi'las salihati ila ghadi. Jangan tunda-tunda mengerjakan kebaikan sampai hari esok. Kenapa? La'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Bisa jadi hari esok datang tapi ternyata kalian sudah ada di liang lahat. Mudah-mudahan paling panjang umur, sehat walafiat, taat kali Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nah niki suatu kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kula lan panjenengan sedaya wonten teng majelis kados dalu punika. Kula lan panjenengan wonten majelis sholawat, wonten majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di bulan yang dikatakan adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa sya'banu syahri, dan Sya'ban ruah syahri kata Rasulullah adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Rajab syahrul istighfar. Rajab yang sudah berlalu adalah bulannya istighfar. Dan adapun Sya'ban syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban adalah bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kesempatan untuk kita bulannya sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ayat yang insya Allah sedaya kula panjenengan apal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat sing diperintahke kalih Gusti Allah teng orang-orang yang beriman niku ayat turun wonten teng bulan Sya'ban.
Ayat itu turun, ayat perintah sholawat turun ada di bulan Sya'ban. Maka dari itu bulan Sya'ban dikatakan adalah syahrus sholah, yaitu bulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kesempatan. Sholawat nek dari Gusti Allah artinya adalah rahmat. Sholawat kalau dari malaikat artinya adalah istighfar. Sholawat kalau dari manusia, dari kita orang-orang yang beriman artinya adalah doa. Ketika kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah berarti Rasulullah itu butuh sama doa-doa kita? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Rasulullah tidak butuh sama doa-doa kita. Kenapa? Rasulullah sudah mendapatkan segalanya dari Allah. Rasulullah sudah mendapatkan segalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh doa kita, tapi kita yang butuh sama sholawat. Maka dari itu kita jangan gengsi kalau sholawat ya? Jangan gengsi kalau sholawat. Bahkan sholawat ini Masya Allah satu-satunya ibadah yang tidak akan tertolak, satu-satunya ibadah yang pasti diterima. Bukan insya Allah lagi, bukan, pasti diterima. Kenapa? Karena sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ibadah, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan dan Allah memulainya. Gusti Allah merintah ke sholat, Gusti Allah mboten sholat. Gusti Allah merintah ke puasa, Gusti Allah mboten puasa. Gusti Allah merintah ke haji, Gusti Allah nggih mboten haji. Tapi ketika Gusti Allah subhanahu wa ta'ala merintah ke sholawat datang kanjeng Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sing ngawiti, Allah yang memulai, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru setelah Allah memulainya, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Istimewa sholawat. Mbok sampai nek sholawat kali kanjeng Nabi dalam keadaan riya, dalam keadaan sombong sekalipun, tetap sholawat itu diterima. Sing suara-suarane apik, nek misalkan nembang sholawatan pengen didelok karo wong, pengen dirungokke karo wong, tetap sholawatnya diterima. Nah, ini istimewanya sholawat. Adimis salata ala Nabi Muhammadi wa qabuluha hatman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Istiqomah sholawat kali kanjeng Nabi. Dawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diterimanya sholawat adalah hal yang tidak diragukan lagi, pasti diterima. Amal-amal kita yang lain, sholat, zakat, puasa, haji, bainal qabuli wa raddiha, kita belum tahu diterima atau tidaknya, kecuali sholawat ini. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diterima. Kula panjenengan tresno mboten kali kanjeng Nabi? Cinta mboten kali kanjeng Nabi? Buktikan dengan sholawat Anda. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad, buktikan dengan sholawatmu. Kedekatanmu, kecintaanmu kepada Nabi Muhammad SAW dibuktikan daripada sholawatmu. Imam Malik bin Dinar dia mengatakan, seseorang yang mencintai sesuatu pasti dia akan banyak menyebutnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad ngaku kita cinta sama Nabi Muhammad, sudahkah paling banyak keluar dari lisan kita adalah sholawat kepada Nabi Muhammad? Ataukah justru ucapan-ucapan yang lain? Ataukah kita lebih banyak membahas tentang berita-berita, membahas tentang politik, membahas tentang media sosial, membahas tentang game? Katanya cinta sama Nabi Muhammad, kok jarang sholawat. Katanya cinta sama Nabi Muhammad, kok tidak suka sama maulid Nabi.
Katanya cinta sama Nabi Muhammad, kok tidak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Namanya cinta palsu. Namanya apa? Cinta palsu. Cinta itu butuh fakta. Cinta itu bukan hanya dikata. Nah, cinta itu butuh fakta, bukan hanya dikata. Nah, buktikan dengan apa? Dengan kita bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu, ayo bulan Sya'ban ini mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa? Demi bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembuktian. Pembuktian salawat itu adalah pembuktian cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu cerita. Ada seorang pendeta dulu di Syam. Ada seorang pendeta yang dia itu punya majelis gede, majelis ini. Bahkan majelisnya dia itu di setiap hari Sabtu diriwayatkan di dalam cerita tersebut, majelisnya itu dihadiri oleh puluhan ribu orang. Majelis seorang pendeta ini. Nah, di setiap hari Sabtu dia membuat acara. Sing jenengane wong nek meh ngisi acara, sak pinter-pintere wong ki kudu murojaah. Sak pinter-pintere wong napa kudu murojaah, kudu sinau, ora kemaki-kemakian, ora sinau. Ya. Bahkan ada sebelum cerita ini ada seorang ulama di Mesir, di sana ada Syekh Muhammad Ramadan Al-Hudi. Beliau yang syahid, yang beliau cek ngisi ngisi kajian modern di bom ning ngarepe, dibom kok urung mati terus ditujrep karo wong. Nah, itu beliau syahid di situ. Beliau pernah satu ketika diundang di satu acara, undangannya itu mengkaji fikih. Undangannya mengkaji tauhid. Nah, ketika itu undangannya mengkaji tauhid, tapi orang yang menyampaikan undangan kepada beliau ngomongin fikih, sehingga ketika beliau itu sebelum mengisi kajian itu beliau murojaah fikih, padahal asli ini kajiannya apa? Tauhid. Sampai di tempat acara, beliau itu Syekh Muhammad Ramadan Al-Hudi mendapat julukan Syafi'i zamani, Imam Syafi'i pada zamannya, saking pinternya Syekh Muhammad Ramadan Al-Hudi. Nah, beliau ketika sampai di tempat dikabari beliau, ini nanti kajiannya tauhid wahai Syekh. Loh, wong sing ngundang aku ngomongnya fikih, jadi aku sinaune fikih. Nah, kok saiki tauhid? Iya, memang sebenarnya tauhid. Berarti yang salah saya ngundang. Beliau ora gelem ngisi. Padahal seandainya beliau ngisi, ya saenteng-entenge. Wong beliau julukan Imam Syafi'i pada zamannya. Tapi kenapa? Beliau mengatakan, aku tidak mau. Kalau aku disuruh ngisi majelis setengah-setengah, aku tidak mau. Jadi aku harus murojaah terlebih dahulu. Kalau kalian mau menunggu aku murojaah, maka aku akan ngisi. Tapi kalau kalian tidak mau menunggu, ya sudah, selesaikan aja nih. Nah, pendeta tadi itu kembali ke kisah tadi, pendeta tadi setiap hari Sabtu yang memiliki majelis yang dihadiri oleh banyak orang, ketika dia murojaah membuka kitab Tauratnya, ketika murojaah di pekan pertama, dari Sabtu yang pertama, dia melihat di dalam pelajarannya yang dia pelajari itu, dalam kitab Taurat yang dia pelajari, terdapat 8 tempat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dhek iki ora senenge karo Kanjeng Nabi, saking bencinya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
8 tempat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad disobek sama dia. 8 tempat ini disobek. Seminggu kemudian di hari Sabtu, sebelum dia mengisi kajian, dia belajar terlebih dahulu, dia temukan di dalam Taurat ada 16 tempat di mana di situ menjelaskan tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking bencinya disobek lagi ini 16 tempat. Pekan yang berikutnya, ketika dia murojaah lagi, dia temukan 24 tempat yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disobeklah 24 tempat tadi, sampai ternyata apa yang dia lakukan ini membuat dia penasaran tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berinisiatif, dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin ketemu sama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika sudah siap-siap, ada murid-murid yang lihat, dia ngomong sama muridnya kalau dia ingin ke Madinah nemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-muridnya ngomong, wahai syekh, wahai pendeta, jangan kamu berangkat ketemu sama Muhammad, karena setiap orang yang ketemu sama Muhammad dia akan ikut sama Muhammad. Kalau anda ikut dengan Muhammad, siapa yang mimpin kami? Nah, tidak jadi akhirnya. Sampai dan itu terulang 3 kali, dia tidak jadi berangkat 3 kali. Kemudian yang ketiga dia mengatakan, demi kebesaran Nabi Musa, demi kebesaran Taurat, perkenankan aku untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Muhammad. Murid-muridnya ngalah. Nah, dia mengatakan perjalanan dari Syam menuju ke Madinah ini membutuhkan waktu 30 hari, pulang 30 hari, sehingga dia akan meninggalkan majelisnya tadi 8 kali. 1 bulan 4 minggu berarti dia meninggalkan 4 majelis. Kemudian perpulangnya lagi 4 majelis, 8 kali dia meninggalkan. Tak apa-apa, 8 kali. Aku penasaran dengan Muhammad. Singkat cerita, berangkatlah dia ke Madinah. Selama 30 hari perjalanan, sampai di pintu gerbang kota Madinah, dia melihat seorang yang sangat tampan berpakaian putih. Dia kira itu adalah Nabi Muhammad. Akhirnya dia uluk salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Tiba-tiba orang tampan yang pakai baju putih tadi langsung nangis, nangis kejer. Bingung dia, disalami kok malah nangis. Akhirnya orang ini setelah dia selesai nangis, dia ngomong, kamu dari mana? Oh, aku dari Syam, aku ke Madinah pengen ketemu sama orang yang namanya Muhammad. Nah, digandeng, dibawa ke Masjid Nabawi. Saking dia tuh penasaran nih, kalau si pendeta ini saking penasaran nih kalau Kanjeng Nabi, baru di depan pintu masjid dia sudah uluk salam lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Muhammad. Wong sak Masjid Nabawi nangis kabeh. Tambah bingung ini pendeta. Setiap dia mengucapkan salam sama penduduk Madinah, kenapa selalu penduduk Madinah ini nangis? Siapapun yang dia temui, yang dia salami selalu nangis. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdiri, nyamperi ini si pendeta. Kamu dari mana? Oh, aku orang jauh, aku dari Syam. Aku kesini ingin bertemu dengan seseorang yang namanya Muhammad. Kata Sayyidina Ali, terlambat. Seminggu yang lalu beliau sudah wafat. Seminggu yang lalu beliau sudah wafat. Kaget ini pendeta. Sampai akhirnya si pendeta ngomong, baiklah, kalau begitu tolong, aku pengen tahu jubahnya. Aku pengen tahu jubahnya. Sayyidina Ali memerintahkan Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ambil jubahnya, ada di rumahku, minta tolong sama Sayyidah Fatimah. Bilal bin Rabah datang ke rumah Sayyidina Ali, mengetuk pintu, dibukakan oleh Sayyidah Fatimah, minta tolong Sayyidina Bilal, tolong aku diperintahkan sama Sayyidina Ali untuk mengambil jubah Nabi Muhammad SAW. Diambilkanlah. Ketika Sayyidah Fatimah membuka pintu lemari,
terciumlah dari jubah tersebut bau khas Nabi Muhammad SAW. Nangis Sayyidah Fatimah, ingat sama ayahnya. Diciumi itu jubah sebelum kemudian diberikan sama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang menerima jubah tersebut ikut nangis. Diciumi juga itu jubah sama Bilal bin Rabah, kemudian dibawalah ke masjid dan diberikan kepada pendeta tersebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika baru diberikan, si pendeta tadi mengatakan, ternyata benar, yang memiliki jubah ini adalah utusan Allah, Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena baunya saja dari jubahnya ini sudah dijelaskan ada di kitab Taurat. Digelar, dibuka itu jubah. Lagi-lagi dia mengatakan, pemilik jubah ini benar-benar adalah utusan Allah yang terakhir, utusan Allah, yaitu Nabi akhir zaman. Kenapa? 12 tambalan di jubahnya itu sudah disebutkan ada di kitab Taurat. Jubah Nabi ada 12 tambalan, itu sudah disebutkan sifatnya ada dalam kitab Taurat. Kemudian dia mengatakan kepada Sayyidina Ali, bagaimana caranya agar aku bisa masuk Islam? Saking cintanya beliau sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya aku bisa masuk Islam? Dituntun syahadat sama Sayyidina Ali, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dia. Ketika itu dia mengatakan, wahai Sayyidina Ali, tolong antarkan aku ke kuburannya, tolong antarkan aku ke makamnya, aku ingin berziarah, aku ingin berkunjung. Dibawa ke makam Nabi Muhammad SAW. Sampai di makam Nabi Muhammad SAW, beliau mengucap, si pendeta tadi, si mantan pendeta tadi yang sudah masuk Islam, menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ya Allah, di dunia aku tidak bisa bertemu dengan kekasihmu, di dunia aku tidak bisa bertemu dengannya. Kalau gitu ya Allah, aku berharap di alam yang selanjutnya, di alam barzakh, aku berharap aku bisa berjumpa dengannya. Matikan aku ya Allah, matikan aku, wafatkan aku saat ini ya Allah, supaya aku dapat bertemu dengan Muhammad SAW. Ketika dia sudah berdoa seperti itu, tiba-tiba tangannya turun, dia jatuh, meninggal dunia di saat itu juga. Dan kemudian dia dikuburkan ada di pemakaman dekat dengan makam Nabi Muhammad, yaitu makam Baqi'. Dia dikuburkan di situ. Dan ini menunjukkan bagaimana pembuktian rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin saat ini memang kita tidak bisa, kita masih belum bisa datang ke sana. Mudah-mudahan kita secepatnya bisa menziarahi beliau ke Madinah, kita bisa haji di Mekah, amin ya rabbal alamin. Mungkin saat ini masih belum bisa, yang penting sholawat. Sholawat sih, yang penting sholawat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat, pokoknya sholawat, urusan apa wae sholawat, angele kaya apa sholawat, bismillah. Nah, dengan sholawat insya Allah akan digampangkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, doa-doanya insya Allah dikabulkan sama Allah. Kenapa? Salah satu fadilah sholawat terakhir nih, doa-doa kita tidak akan bisa sampai ke langit kecuali dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena diriwayatkan di langit ini ada hijab, ada penghalang, yang mana penghalang tersebut tidak akan bisa dibuka kecuali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membawa sarang-sarang sholawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم رب انفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا بطريقتهم والمعافاة من الفتن هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.